Mengapa non-Kristen takut membedah kitab sendiri? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa, Firman Utama. Saya di WA oleh seseorang, Pak Pendeta HTD, mengapa non-Kristen itu takut membedah kitab sendiri? Mereka malah senang mengolok-olok, membedah-bedah Alkitab. Ya, ada beberapa alasan itu sebenarnya pengakuan mereka sih ya. Yang suka membedah-bedah atau mengobok-obok Alkitab adalah mereka para mukalaf, yang saya sering menyebutnya sebagai mukalaf yang sedang stres, karena dia tahu bahwa menjadi mukalaf harus disunat, artinya lock-in menjadi Yahudi, lalu nanti pada waktu mati akan dipocong mengerikan, dan endingnya, akhir dari semuanya itu menjadi keraknya neraka. Jadi para mukalaf ini menyesal sampai ubun-ubun ya. Lalu para mukalaf juga tidak pernah sekolah ya. Jadi dia nggak ngerti ya keyakinan setelah jadi mukalaf itu. Mau khotbah jadi penceramah ya dia nggak diterima ya, nggak diterima, dia nggak level menjadi penceramah atau pengkhotbah di keyakinan barunya ya. Di samping itu pengakuan dari para mukalaf bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci ya. Mereka sangat senang gitu. Wah, mau mencari tahu tentang Alkitab itu sangat senang sebenarnya dia, sesuatu yang amazing gitu ya. Cuman ketika dia menemukan kebenaran, dia tutupi ya, karena dia nyesel tau. Aduh, aku nyesel nih udah pindah keyakinan nih jadi mukalaf, ternyata kebenaran ada di Alkitab. Misalnya para mukalaf itu membaca loh, dia itu tahu loh bahwa Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata, I am Lord God, aku ini Tuhan Allah, aku ini Alfa Omega, aku ini yang Maha Kuasa. Jangan dikira mukalaf nggak tahu. Wahyu 1 ayat 8 dia baca, tapi dia tutupi. Jangan membaca yang Yesusnya sudah Tuhan Allah. Dia akan explore ya, yang Yesusnya masih manusia, yang sujud, berdoa, nggak bisa apa-apa, semua terserah Allah. Lalu Allahnya dipelintir-pelintir, itu Allah kami katanya. Ya, seperti itu ya. Jadi mukalaf tahu, bukannya tidak tahu. Dia bisa membaca Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7. Ternyata Yesus itu Allah. Ya, seperti itu ya. Di samping itu mereka takut, Pak. Takutnya itu kalau dibongkar ya, dibongkar tentang sesembahan. Ya. Misalnya Allah Maha Suci Maha Tinggi, ternyata ada di Yesaya 57 ayat 15, Allah Maha Suci Maha Tinggi itu aku Yahweh, Yahweh kan Yesus. Allahu Akbar ada di Titus 2 ayat 13, Allahu Akbar itu Yesus. Allahu Ahad Warabani ada di 1 Korintus 8 ayat 6, Allahu Ahad Warabani itu Yesus. Mereka takut, Pak. Mereka itu tahu bahwa ternyata Allah maha besar itu Yesus ya. Jadi mereka tahu bedanya. Selama ini mereka menghilangkan kata Isa Al-Masih, sama-sama Allahu Akbar, Isa Al-Masihnya dihilangkan. Makanya mereka tidak mau ya membedah kitab sendiri, takut membedah kitab sendiri. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang tahu, di samping itu mereka punya anggapan mengolok-olok atau menjelek-jelekan keyakinan lain itu dapat pahala. Wah, ini parah, Pak, betul-betul parah. Dia pikir ya dengan menjelek-jelekan Alkitabnya orang Kristen itu dapat pahala ya namanya juga orang sudah terlanjur stres ya, stres jadi mukalaf, udah terlanjur sunat ya, lock in masuk jadi Yahudi. Di jagat raya ini yang sunat ya cuman Yahudi, yang nanti mati dipocong itu ya Yahudi. Mereka sadar sekarang, aduh ya kita ini sunat berarti jadi Yahudi, lalu nanti mati dipocong, waduh keraknya neraka. Coba
Anda tanya sejujurnya para mukhalaf, sebenarnya Anda itu tahu nggak Wahyu 1 ayat 8? Tahu sih Pak. Saya kan sering nanya secara hati ke hati. Ya, kita bukannya pengen membuat Anda balik lagi ke Kristen, sorry ya, enggak ya. Saya itu kan sudah sebegitu akrabnya dengan para mukhalaf sampai saya itu bisa bercanda seperti itu loh. Yesus aja nggak mengharapkan kamu balik kok. Tenang aja, udah kamu imani di situ. Ya, sebenarnya kalian tahu toh, Wahyu 1 ayat 8. Baca saya Pak TD, tapi itu kami nggak ini, saya tutupi pakai yang Yesus masih manusia. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Jadi saya sudah jelaskan ya, mudah-mudahan Anda bisa mengerti yang kenapa para mukhalaf ini takut membedah kitab sendiri ya. Ya, begitulah, Alkitab kan satu-satunya kitab suci. Makanya yang dia bedah itu dibanding-bandingkan dengan kitab-kitabnya yang bukan Kristen ya. Yang segala kodek-kodek itu, kodeks Sinaiticus, kodeks Vatikanus ya toh. Tulisan-tulisan dari Tanak, Talmud, Tarkum, kemudian naskah Yerusalem dan lain sebagainya. Itu yang dia coba banding-bandingkan ya. Kalau dengan Alkitab murni konsekuen, Alkitabnya orang Kristen nggak berani dia. Itu jawaban saya ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja. Makanya non Kristen nggak berani kalau toleransi, takut ketahuan ya. Kita saling menghargai, saling menghormati saja. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.